Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Versis Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bisa kembali ketemu tentunya di siaran Versis Jabar TV. Dan di gelaran podcast Bincang Santai ini, insya Allah kita akan membicarakan hal kekinian yang saat ini mulai marak kembali, yaitu tentang Islamophobia. Adapun judul dan branding yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini yaitu melawan Islamophobia. Apa itu Islamophobia dan kenapa harus kita lawan? Nah, kita akan ngobrol secara tuntas dengan santai tentunya dengan narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Bersama Ustadz Muksin El-Fikri Esos M.Ikom. Wilujeng anjing. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat, Mang Adun. Kurang ngobrol Ustadz ya? Mohon. Udah, kita akan ngobrol, kita akan berbincang banyak dengan beliau. Dan kita semua ketahui bahwa pada dasarnya Islamophobia ini mulai marak kembali ketika awalnya tanggal 11 September 2001, yaitu dengan WTC, serangan bom pada waktu itu, sehingga marak dan di seluruh dunia Islam digempur habis-habisan, baik secara narasi ataupun bahkan ada secara fisik. Nah, sebelum lanjut, silakan Al-Ustadz untuk memberikan prolog dan beberapa hal tentang catatan tentang masalah Islamophobia ini. Ya, terima kasih Mang Adun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Versis Jabar yang berbahagia, tadi menarik sekali Mang Adun ya tentang tema kita hari ini. Berangkat dari sebuah penelitian tentu saja ini. Jadi ada sebuah penelitian bahwa hari ini tindakan-tindakan ataupun aksi-aksi yang bermuatan Islamophobia ini meningkat ya hari ini. Tentu saja ini berbeda sekali dengan yang terjadi di dunia barat ya, di Amerika. Bahkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sudah menetapkan ya tanggal 15 Maret itu sebagai hari anti Islamophobia internasional. 15 Maret 2022. Ya, 2022 kemarin. Betul. Nah, dari ini turunannya adalah Amerika Serikat, mereka sudah mengesahkan sebuah undang-undang tentang anti Islamophobia ya, karena pada prinsipnya Islamophobia itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Betul. Ya. Jadi tidak boleh seseorang dikriminalisasi, tidak boleh didiskriminasi karena agamanya, ya, karena rasnya, gitu kan. Jadi agama apapun itu adalah bebas, itu dianut oleh seseorang dan itu tidak boleh dia dikriminalkan karena agamanya. Ya. Jadi Islamophobia ini adalah gerakan sebetulnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia, ya, HAM itu. Nah, jadi menarik sekali karena di sini trennya ini meningkat ya. Bisa kita ambil beberapa kasus lah ya, yang bernada Islamophobia itu. Misalnya ada pernyataan seorang rektor ya, yang menyatakan bahwa jilbab itu adalah pakaiannya orang kadrun, ya, kadal gurun, nah gitu kan. Nah ini kan ini sudah isinya adalah menistakan simbol-simbol agama itu jilbab itu ya. Padahal jilbab itu sudah banyak dipakai oleh masyarakat di Indonesia ini, bahkan artis-artis juga ya. Mereka dengan bangga menggunakan hijab ini sebagai identitas ya muslimah gitu kan. Nah tapi seorang rektor ini dengan nada ya nyinyir, nadanya adalah menghina begitu ya. Simbol Islam ini mereka nistakan kan itu. Kemudian juga ada penistaan terhadap Nabi Muhammad yang terjadi di mana tuh baru ini ya? Di India ya. Seorang dua orang pejabat partai yang berkuasa di sana itu menghina terhadap Nabi Muhammad, dan ini
melahirkan satu perlawanan kemarahan besar di dunia. Betul. Bukan hanya di India kan, di India itu juga ratusan juta penduduk muslimnya ya. Bahkan di negara Arab itu mereka sudah ada pemboikotan ya terhadap produk-produk India gitu. Kemudian juga di beberapa negara sudah ada yang tewas juga ya, makan korban ini. Betul. Nah jadi saya kira ini merupakan pelanggaran HAM terbesar ya kalau misalnya mereka menista, menghina kepada simbol-simbol agama. Betul. Seperti itu. Ustaz Muhsin, mungkin kalau kita tadi perhatikan dan memang semua beberapa umat Islam dan yang lain juga sudah mengetahui bahwa Amerika itu sudah tidak memperlakukan lah ya, sudah melawan tentang Islamophobia karena melanggar hak asasi manusia. Nah, kalaupun di kita sekarang makin banyak berbalik dengan yang di Amerika, itu menurut analisa Ustadz Muhsin seperti apa hal-hal itu terjadi begitu? Ya. Jadi ini memang banyak sekali penyebabnya ya, orang-orang mungkin ada sentimen keagamaan. Ya, bisa aja ini dilakukan oleh orang-orang non Muslim ya, atau juga dilakukan oleh orang Islam, tetapi mereka terjangkit ya virus Islamophobia. Jadi orang Islam tapi takut dengan Islam sendiri kan gitu. Sehingga mereka justru membuat konten-konten ya di media sosial itu ya selalu ini menyudutkan ya, menyudutkan posisi Islam dan umat Islam. Mungkin latar belakangnya mereka ada hasadan ya, ada rasa dengki, iri di dalam diri mereka, atau juga ada kepentingan ekonomis ya. Bab duit. Nah, akhirnya mereka nyari uang juga gitu kan, dan itu banyak sekali sponsornya. Betul. Ada yang membayar kan, mereka bisa menjadi buzzer juga. Mungkin saja ada pihak ketiga, Bang, yang memang ingin Islam di Indonesia itu karena kekuatan besar, mayoritas, akhirnya marah, akhirnya chaos. Melihat ke arah sana nggak? Saya kira betul sekali ada kemungkinan ada pihak ketiga yang bermain di sini ya. Mereka yang merasa terancam ya eksistensinya, dan juga bisanya mereka punya usaha ya, punya bisnis di sini. Jadi mereka ketakutan. Nah, ini kan Islam itu adalah satu ketakutan yang berlebihan terhadap Islam dan umat Islam. Jadi ini sebenarnya penyakit jiwa gitu ya. Kan maksudnya Islam itu tidak ditakuti ya. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin kan. Rasul itu memberikan satu anjuran kepada umat Islam untuk tidak mengganggu, tidak memusuhi ya, tidak mencederai, bahkan umat Islam tidak boleh menghina ya kepada simbol-simbol agama lain, simbol-simbol agama. Misalnya umat Islam tidak boleh mengolok-olok salib ya, mengolok-olok patung gitu kan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tasubbu alihatahum. Kalian umat Islam jangan sekali-kali menghina ya, jangan sekali mendiskreditkan atau menistakan alihatahum, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Tuhan saja tidak boleh. Melarang ya. Nah, Islam itu jadi luar biasa, sangat luar biasa sekali. Toleran sekali. Jangankan mengganggu ya, menghina simbol itu tidak boleh. Karena apa? Nanti apabila kita menghina mereka, kata Allah, nanti mereka akan berbalik menghina kepada Allah ya, bi ghairi ilmin, tidak pakai ilmu, seperti itu. Dan Ustadz Muhsin, mungkin itu keindahan agama kita. Ya, betul. Betul-betul indah, menjaga dan istilahnya mencoba menghormati. Ya. Nah, sebelum modern itu kan ada zaman-zaman dulu ya, zaman Rasul. Betul, ya. Apakah di zaman Rasul pernah ada tidak sosok orang-orang yang memang Islamophobia kalau sekarang disebut ya? Mungkin dulu tidak disebut Islamophobia ya. Kan itu bahasa kekinian lah, Islamophobia. Ada tidak yang seperti itu, Ustaz? Jadi sejak Nabi Muhammad menyebarkan wahyu, dakwah secara jahar gitu, itu tindakan-tindakan Islamophobia itu sudah muncul. Betul. Ya. Jadi misalnya dari yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab beserta itu pasukannya, ya orang-orang Quraisy itu, kafir Quraisy itu mendiskreditkan Nabi Muhammad, kemudian memboikot ya perekonomiannya, sampai udah ada upaya pembunuhan. Jadi Nabi itu juga diancam dibunuh. Jadi tindakannya sudah sangat keras, radikal ya. Fisik ya. Udah ke fisik itu, udah bunuh saja.
Karena apa tadi mereka takut sekali eksistensi mereka di Masjid Haram di Arab itu mereka takut tersisihkan oleh Nabi Muhammad. Betul. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya, kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran 186 Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu penegasan. Kata Allah wala tasma'unna ya minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adzan kasiro gitu. Jadi kata Allah di sini digunakan dua huruf taukid ya, ada lam ada nun. Betul. Wala tasma'unna. Kalian pasti akan mendengar, akan menyaksikan dari orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin ya. Itu mereka akan memberikan satu pernyataan, satu tindakan adzan kasiron itu yang menyakitkan. Ya. Jadi itu jumlahnya banyak kasironnya. Jadi tindakan itu akan beraneka ragam. Kemudian juga akan terus menerus mereka akan mendiskreditkan umat Islam. Jadi sebenarnya itu tidak aneh ya. Sudah dipatok ya, pasti bakal kejadian gitu ya. Itu sudah sunatullah. Sunatullah, betul. Jadi sunatullah bahwa kaum muslimin itu dimanapun berada mereka akan diganggu ya, akan diganggu oleh orang-orang tadi orang non muslim, Yahudi Nasrani ya, orang-orang musyrik. Kenapa disebutkan ada hasadan min indi anfusihim. Jadi meskipun umat Islamnya baik ya, umat Islamnya toleran, tidak mengganggu, tetap saja itu mereka akan karena hasad dalam dirinya. Dan memang Ustaz Muksin dengan begitu akan terus terjadi. Dengan betul. Orang yang berbeda, ya. Dengan sistem yang berbeda. Mungkin zaman dulu kan berbeda nih dengan zaman sekarang. Sekarang mungkin lebih canggih ya, dengan menggunakan medsos ya, itu konten-kontennya yang bernada Islamophobia itu bahkan lebih marah kan, lebih dahsyat. Bahasanya ngeri banget ya. Betul, narasi-narasi itu dibuat pokoknya umat Islam itu negatif saja lah. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh umat Islam, kemudian juga keindahan syariat Islam itu mereka akan dihapuskan. Ya, kayaknya ngagibri gitu ya, lamun Islam maju itu ya. Ngabiri-gidig. Sieun gitu kalau Islam maju. Sieun ku kalangkang sorangan cik bahasa Sunda nama ya. Dan kalaupun memang seperti itu saat ini secara hukum kayaknya kalaupun hukumnya berjalan secara bagus ya dan memang tidak ponteng kanu koneng istilah Sundanya, ciut kanu berem, tetap tegas, kayaknya mereka akan tersisih ya. Mereka akan mulai jerak gitu. Ya betul. Jadi di negara kita memang belum ada ya undang-undang yang seperti di Amerika ya, perlindungan. Oh, di sana sudah ada. Di sana sudah ada, sudah disahkan di sana itu. Kalau di sini kita sebenarnya mendesak ya. Kita dari Ormas mendesak kepada partai-partai di parlemen gitu agar segera menerbitkan ya undang-undang anti Islamophobia ini untuk melindungi umat Islam yang jumlahnya mayoritas di sini. Betul. Jadi sudah saatnya lah mayoritas ini dilindungi ya dari tindakan-tindakan Islamophobia. Jadi mereka nanti kalau bertindak seperti itu bisa dijerat dengan undang-undang itu. Itu mendesak saya kira di Indonesia. Karena berbahaya juga Ustaz Muksin ya. Kalau yang besar ini, yang banyak ini tidak nyaman. Betul. Ini berbahaya sekali karena gimana pun juga umat Islam adalah mayoritas di Indonesia. Betul, berbahaya sekali karena ya tadi ini merupakan pelanggaran terhadap HAM ya. Jadi kan biasanya gini, kalau pelanggaran HAM itu kalau mengena kepada umat Islam ya, itu mereka sangat ya jadi dibiarkan lah, misalnya kalau ada korban umat Islam ya, korbannya itu mereka tenang-tenang saja. Betul. Tetapi ketika terjadi ada korbannya dari non muslim ya, itu sedunia itu gempar ya. Jadi inilah penegakan HAM yang sebetulnya tidak adil ya. Misalnya kalau di Papua ya, mereka sudah berbuat anarkis, udah membunuh, itu kan dibiarkan. Bahkan tidak dianggap sebagai teroris kan gitu. Tetapi kalau umat Islam yang berbuatnya ketika baru merakit bom panci saja itu sudah menjadi seorang teroris kan gitu. Jadi di blow up oleh media. Nah, di blow up itu. Jadi tidak adil sebetulnya ya ini. Ya mudah-mudahan kita berharap juga semuanya bisa berjalan dengan baik, keadilan bisa ditegakkan karena kita tahu bahwa pemegang saham terbesar negara ini adalah umat Islam. Iya. Jadi kita ingin menyampaikan pesannya kepada kelompok-kelompok non Muslim, kepada orang-orang yang tadi Islamophobia, termasuk juga ada orang Islam yang takut itu segeralah berhentilah ya.
hentikanlah tindakan-tindakan Islamophobia itu karena melanggar hak asasi manusia, dan tidak perlu takut ya. Jadi dunia Islam, bahkan Islam sudah memimpin dunia ya beberapa ribu tahun, itu damai sebetulnya, tidak ada pembantaian. Ketika Islam misalnya menguasai sebuah daerah ya, itu tidak ada pembantaian. Misalnya Konstantinopel ketika dikuasai oleh umat Islam ya, ternyata hidupnya damai, mereka diberikan kebebasan beragama ya. Kemudian gereja-gereja tidak dirusak, tidak boleh dilindungi. Jadi mereka itu silakan hidup dengan agamanya masing-masing, karena prinsip Islam kan la ikraha fiddin. Tidak boleh kita memaksa orang lain masuk ke agama Islam ya. Jadi silakan mereka hidup dengan damai. Gereja, kemudian juga sinagog, kemudian juga kelenteng, macam-macam itu dibiarkan, tidak boleh diganggu ya. Nah, jadi apa yang ditakuti sebetulnya gitu ya. Dan secara analogi, kalau kita lihat Ustadz Buksin, kalau betul umat Islam tidak rahmatan lil alamin, di Indonesia tidak akan damai sejak dulu. Ya, dan bakal terjadi peperangan yang dahsyat. Ternyata umat Islam kan melindungi, dan semua bisa berbisnis, semua bisa berjalan dengan baik. Nah, hal ini harusnya dijadikan pelajaran. Jadi saya melihat bahwa pada dasarnya bukan hanya tadi iri atau yang lain, tapi memang ada kadang-kadang ada agenda lain yang memang ingin menghancurkan Islam di negeri kita. Jadi kita harus hati-hati lah sebagai jadi adu domba ya. Betul, ini ada upaya-upaya adu domba ya. Jadi kita harus hati-hati betul itu. Jadi kita mendahulukan kepentingan bangsa yang besar ini, jangan sampai justru akan terjadi konflik ya. Betul. Kalau umat Islam terus diganggu gitu. Jadi semua agama diganggu, kemudian pelakunya dibiarkan, kan ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan, yang meluas ya. Jadi kepada aparat pemerintah juga kita berharap apabila ada tindakan-tindakan yang bernada Islamophobia itu harus segera diadili ya, ditindak gitu, siapapun itu. Karena pada prinsipnya semua agama itu tidak boleh dinista ya, dihina, itu agama apapun. Apalagi yang sudah diakui oleh negara kita ya. Betul. Itu harus kita hormati semua gitu. Jadi jangan sampai umat Islam ini sedang tidur diganggu lah gitu ya, mengganggu macan tidur gitu. Jadi nanti ke depan akan terjadi ancaman disintegrasi ya, kalau umat Islam terus ya, diganggu gitu. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi ya. Betul, Insya Allah kita sama-sama menjaga dan yang terpenting cara melawannya kita juga tetap harus lebih santun, menggunakan sesuai dengan konstitusional ya. Dengan konstitusi dalam jadi kita lawan ya gerakan ini dengan cara yang damai, tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar hukum. Jadi konstitusional lah. Tapi tetap kita harus bergerak melawan ya. Jadi kita tidak dengan boleh berbagai hal ya. Betul. Dengan narasi, dengan apapun tidak boleh diam ya. Kita juga misalnya konten-konten ya, media ini kita harus membuat konten yang bisa melawan arus itu. Jadi ketika mereka membuat konten narasi tentang Islamophobia ya, kita juga harus membuat konten yang melawan itu. Mengkanter itu supaya ya masyarakat tidak termakan ya. Misalnya masyarakat yang awam yang belum paham kepada agama itu bisa terpengaruh dengan konten itu ya. Jadi terutama anak-anak muda ya. Anak-anak muda terutama generasi milenial ya. Mereka kan mencari jati diri, identitas ya, baca di Google dan sebagainya. Nah, ini sangat bahaya. Kalau narasi, jadi jangan sampai nanti setelah baca tiba-tiba udah gitu ya. Iya gitu kan. Jadi akhirnya sifat muncul sikap anti terhadap syariat ya. Anti terhadap Islam. Tidak tertarik kepada Islam. Nah, itu sebetulnya. Karena hal penting sekali tentang pemuda ini, karena kita tahu bahwa ada kata mutiara bagus dalam bahasa Arab, Subhanul Yaum Rijalugot. Pemuda yang sekarang merupakan pemimpin masa yang akan datang. Nah, kalau Subhanul Yaum Rijalugotnya ini dibabat habis, menjadi karakter Islamophobia kan berbahaya kan maksudnya. Jadi kayaknya Persis Jabar TV melakukan hal ini merupakan edukasi buat para pemirsa ya. Ya, edukasi. Kita harus terus mengedukasi ya masyarakat. Kita kenalkan Islam itu bagaimana indahnya Islam ya. Bagaimana indahnya syariat Islam itu harus disampaikan itu. Harus bisa dipahami oleh masyarakat, oleh pemuda sehingga mereka bangga ya, isyhadu bi anna muslimun. Jadi mereka harus merasa bangga dengan jati diri Islamnya. Jangan merasa minder. Betul. Jadi berislam itu harus bangga ya, kita punya satu agama
agama tauhid, dia agama yang kitab sucinya sangat original. Betul. Juga kita punya uswah contoh dari Rasulullah. Jadi kurang apa lagi, sebenarnya sudah sangat lengkap ya. Islam itu sudah syamil mutakamil sebetulnya gitu. Sudah sangat sempurna ya. Nah, ini yang perlu disampaikan. Betul. Diedukasi kepada masyarakat, pemuda, supaya mereka tidak memahami Islam itu secara salah. Betul. Ya. Kalau mereka memandang Islam secara salah, itu sengaja dibuat oleh tadi kelompok Islamophobia itu, supaya mereka membenci agamanya sendiri, ya, tidak suka, tidak simpati seperti itu. Ya. Dan Anda harus bangga dengan Islam. Harus bangga dengan Islam itu ya, agama tauhid. Ustadz Muhsin, yang terakhir mungkin nih, catatan terakhir buat sahabat Persis Jabar, hal-hal yang memang bisa bermanfaat karena saat ini kan zaman digital nih. Betul. Ya. 4.0 itu dan tidak bisa kita bendung. Betul. Salah satunya adalah dengan mengkanter dengan media juga. Ya. Nah, pesan ini saya kayaknya sangat cocok dan sangat layak untuk disampaikan. Ya. Silakan catatan terakhir untuk untuk pemirsa. Ya, jadi dalam menghadapi era digital ini kita semua ya, dari pemuda termasuk juga orang tua, kita harus betul-betul selektif ya. Jadi harus tidak semua boleh dibaca, tetapi jangan semua ditelan mentah-mentah ya. Ada filter ya. Ada filter karena banyak sekali tadi ya virus-virus konten-konten yang nadanya Islamophobia ini menyebar gitu ya. Di media itu. Apalagi Twitter ya. Twitter, IG dan sebagainya, macam-macam lah. Termasuk juga dari media-media mainstream juga kadang-kadang mereka terpengaruh juga. Nah, jadi kita harus memiliki filter ya di dalam mengkonsumsi konten-konten media sosial ini dengan cerdas ya. Harus kita kembali mempelajari Islam, baca Qur'annya, baca hadisnya kan gitu ya. Betul. Sehingga nanti kita kalau sudah paham dengan Quran hadis ini, kita bisa memilah dan memilih. Jadi kalau ada konten yang berbeda dengan yang kita pelajari gitu, itu bisa ditolak lah, bisa dikesampingkan, dan jangan di-share lagi ya. Jadi jangan men-share satu konten yang tidak jelas ya. Jadi kita harus viral pahala, jangan sampai kita viral dosa. Nah, itu betul. Di era digital itu bahaya ya kalau misalnya kita men-share sesuatu yang nadanya menyerang Islam, kan kita berdosa juga. Betul. Kemudian jutaan orang bisa terpengaruh, itu kita akan mendapatkan dosa yang mengalir. Nah, itu luar biasa. Makanya di dalam prinsip Islam itu ada tabayun. Ya. Harus tabayun itu cek gitu kan. Jadi kita harus melihat, dibaca dulu, cek buah nama dibeuweung dihuapkeun. Dibeuweung diutahkeun. Dibeuweung diutahkeun gitu kan. Jadi dibeuweung diutahkeun. Nah, gitu. Jadi teu layak diutahkeun tong diutahkeun gitu. Supaya tadi lah ya. Jadi kita hati-hati. Hati-hati, waspada ya. Waspada, hati-hati. Karena kita judulnya adalah melawan Islamophobia. Gitu. Jangan sampai kita justru menjadi pihak ya, kelompok yang ikut menyebarkan atau mendukung Islamophobia, itu bahaya ya. Jadi agama kita sendiri yang diserang. Seperti itu. Terima kasih Ustadz Muhsin, perbincangan santai di podcast hari ini sangat menarik. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu kita di lain waktu dan lain kesempatan. Ya. Sahabat Persis Jabar, demikian yang dapat kita sajikan dan yang dapat kita bicarakan. Yang jelas kami sajikan, tentunya Anda yang menyimpulkan. Terima kasih. Saya Api Hadun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.